Shalom, selamat malam Sobat Rema sekalian. Tema Rema malam ini adalah kerasnya hati manusia. Kita akan membaca dari kitab Keluaran pasal ke-10 ayat ke-7. Sesudah itu berkatalah para pegawai Fir'aun kepadanya, "Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi, supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa?" Ayat yang kita baca adalah nasihat para pegawai Fir'aun agar Fir'aun mengizinkan orang Israel untuk pergi, karena Mesir sangat menderita akibat tulah-tulah dari Allah. Fir'aun diperingatkan oleh Musa, dinasehati oleh para pegawainya, bahkan Fir'aun sendiri menderita karena tulah-tulah itu. Tetapi apakah Fir'aun melepaskan umat Israel? Tidak, Fir'aun tetap mengeraskan hati. Kejadian seperti ini juga terjadi kepada umat Israel setelah keluar dari Mesir. Di Mesir, orang Israel telah melihat kehebatan Allah menurunkan tulah kepada orang Mesir. Namun di padang gurun, orang Israel sama seperti Fir'aun, mengeraskan hati dan terus memberontak kepada Allah. Karena kerasnya hati, akibatnya tentara Fir'aun dibinasakan ke dalam Laut Teberau. Karena kerasnya hati, akibatnya umat Israel dihukum mengembara 40 tahun di padang gurun dan mati di sana. Apakah Allah kejam? Tidak. Sebelum menghukum Fir'aun, Allah telah berkali-kali memberi kesempatan kepada Fir'aun untuk bertobat. Tulah-tulah yang diberikan sebenarnya adalah kesempatan untuk Fir'aun bertobat. Namun, ia tetap mengeraskan hati hingga tiba hari penghukuman. Sebelum Allah menghukum Israel, Allah pun berkali-kali bersabar dengan kedegilan hati umat Israel, hingga akhirnya tiba waktu penghukuman, karena mereka terus memberontak. Inilah gambaran Fir'aun dan orang Israel yang telah melihat begitu banyak mukjizat, tetapi tetap mengeraskan hati. Hal yang sama terulang ketika kita membaca kisah Injil. Orang Farisi dan ahli Taurat terus-menerus menolak Tuhan Yesus. Seperti Allah mengadakan banyak mukjizat di depan orang Mesir dan Israel, Yesus pun melakukan banyak mukjizat yang dilihat oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus mengusir setan, membangkitkan orang mati. Dan Yesus sendiri bangkit dari kematian. Setelah semua yang Yesus lakukan, orang Farisi dan ahli Taurat tetap menolak Yesus. Padahal bukti siapa Yesus sudah sangat jelas. Di saat akhir dari pelayanan Yesus, Injil Matius menuliskan satu pasal, yaitu Matius pasal 23. Khusus pasal ini adalah di mana Tuhan Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Saya akan bacakan satu ayat, yaitu Matius 23 ayat 33. "Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka?" Kalimat Tuhan Yesus ini sangat keras sekali. Nah, saudara sekalian, dalam momen Natal ini kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Allah menjadi manusia dan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Ini adalah kasih terbesar yang Allah mungkin berikan kepada manusia. Tidak ada kasih yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu, kalau saat ini ada di antara kita yang masih mengeraskan hati dengan menolak Kristus, hati-hati. Jangan kita terus-menerus mengeraskan hati dengan menolak Tuhan Yesus. Jangan seperti tentara Fir'aun yang mati di Laut Teberau karena menolak Allah. Jangan seperti orang Israel yang mati di padang gurun karena menolak Allah. Jangan seperti orang Farisi yang tidak akan luput dari hukuman neraka karena menolak Tuhan Yesus. Tuhan memberi kesempatan kepada Fir'aun, orang Israel, dan ahli Taurat untuk bertobat. Tapi mereka semua tidak mempedulikannya. Akhirnya, hukuman turun atas mereka. Allah saat ini memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Segeralah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jangan tunggu kesempatan itu berakhir, dan yang tersisa hanyalah duka karena penghukuman menimpa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau memberi kesempatan kepada banyak orang untuk bertobat. Namun banyak orang terus mengeraskan hati hingga hari-hari penghakiman tiba. Kami tidak ingin mengeraskan hati. Kami mau meresponi cinta kasih Bapa kepada kami dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Lembutkan hati kami sehingga kami menjadi murid yang taat dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Selamat malam Sobat Rema sekalian, selamat beristirahat.